Sa Kang Dedi teh, Kang Dedi. Kang Dedi. Kang Dedi. Jawa Barat istimewa. Kang Dedi. Kang Dedi. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Hari ini sidang pra-peradilan sudah digelar dan tidak bisa lanjut karena tim kuasa hukum dari Polda Jabarnya tidak hadir. Dan hari ini saya kedatangan Pak RW ya, yang cadel atau yang ini apa namanya, hidungnya agak ini jangan bilang RW ya, kalau RW diginiin jadi RW itu bahaya. Nah ini Pak RW yang menjabat menjadi ketua RW. Sini dulu bapaknya. RW berapa di bapak itu? RW 10, Pak. Sini. Oh, jangan suntangan sama saya sama bapak yang suntangan. Oh, bapak lebih tua dari saya. Bapak yang lebih ini Oh, bapak umur berapa? 45. Loh, iya saya lebih tua. Sini Pak, saya lebih tua, Pak. Oh, iya saya 54. Bapak 45, saya 54. Oh, bolak-balik. Bolak-balik ya, Pak Haji, ya. Oh, iya. Saya terlalu merasa muda. Tapi kelihatannya Oh, Pak Haji tuh iya, ini Ternyata- wajahnya tuh tidak menampakkan itu tidak menampakkan apa? yang lebih itu masih kurang muda makan, gitu. Pak, kurang Masih gizi. muda. Ini stunting. Jadi RW-nya RW berapa sih Bapak itu? RW 10 Pak. RW Mantan. 10. Ya bukan. Di RW 10 itu ada berapa RT? Ada 5 Pak. Ada 5 Ada RT. 5. Ada 5. Salah satu RT-nya Papa Sren. Itu waktu saya jadi RW ada Pak. Ya RT berapa itu RT Papa 2 Sren? Pak. RT 2. Kelurahannya, Karya Mulia, kecamatan Kecamatan Kesambi. Kesambi, bukan Kesambet. Bukan. Bukan, Kesambi. Kesambi Pak. Nah, kotanya kota Cirebon. Kota Cirebon, Maksudnya betul. kota ya. Kota masuknya. Kalau Pegi maksudnya kabupaten. Kabupaten. Oh, desa Kepongpongan. Betul betul. Pak. Iya. Ini lambang apa, Pak? Oh, Bapak ini pengagumnya UAS ya? Betul betul. Hebat. Senang pengajian dong. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Iya. Bapak jamiah NU. Betul. NU apa Muhammadiyah? NU Pak. NU. NU. Ya kan? NU. Oh, salawatan, Betul. Allahumma sholli ala marhabaan, kunutan, Betul. tahlilan, Betul, betul. maulidan, Betul. rozaban, Betul. muharraman. Setiap peringatan itu pasti ditandai dengan yang pertama adalah apa tuh? Tawasul. Tawasul, iya betul Pak. Nanti diakhiri dengan doa, Doa. ditutup dengan makan. Makanya penuh dengan berkah. Berkah, betul Pak Haji. Betul kan? Kalau orang Sunda penuh dengan berkat. Berkat Berkat. itu isinya adalah nasi. Berkat, Pak. Berkat kalau di Sunda itu di saya, di kampung saya, berkat itu isinya nasi, Pak. Nasi. Kentang, sayur, Hmm. buncis, Buncis. mie putih, daging. Itulah berkat Berkat, ya. tahlilan. Berkat tahlilan. Nama Bapak siapa? Itno Arianto Pak. Ibnu Arianto. Itno Arianto. Itno. Betul. Aslinya mana? Aslinya di kota Cirebon, cuman Asli. domisili di Cicalung dengan Ibu Nining. Oh, Dekat. Bu Nining di Cicalung. Iya, dekat. Tinggalnya. Tinggalnya dulu pas saya pindah pindah pondok lah hitungannya. Pindah itu apa rumah di Saladara Pak. Ya pindah pondok ya nggak apa-apa. Pondok itu kan rumah, Pak. Bapak kan rumahnya Pondok Indah kan? Itu anak Pak. Ya, Bapak anaknya di Pondok Indah. Bukan Pak, Indah anak. Oh, dikira rumahnya di Pondok Indah. Bukan. Ini rumah Pondok Indah apa rumah saya, Pak? Iya Pak. Pondok tapi indah. Ah, itu Wah, pondok asli itu banget, artinya Pak. pondok itu tempat tidur. Tempat tidur yang indah. Betul.
tempat mondok yang indah. Indah. Namanya Pondok, Pondok Indah. Betul, Pak. Adem ayem, Pak. Adem. Adem ayem itu ini loh Pak, kesenian. Kesininya Pak ya. Di Majalengka itu ada kesenian, nama keseniannya Adem Ayem. Adem ayem. Isinya akrobat sejenis sirkus. Itu dulu waktu saya kecil Pak. Punya anak berapa? Punya anak 4 Pak. 4. Udah sekolah semuanya. Alhamdulillah tahun ini nih 3 yang keluar. Keluar dari mana? Keluar SMA Pak. Keluar SMA, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Bapak dulu juga jadi anak karena keluar kan? Maksudnya gimana Pak Haji? Bapak, anak Bapak jadi di rahim istri Bapak hamil karena Bapak keluar kan? Ini serius amat sih. Kalau nggak keluar nggak akan jadi anak Pak. Betul Pak Haji, betul. Betul. Gitu. Nah, kalau uang keluar masuk Pak. Belum Mas, betul kalau uang Pak Haji. Keluar masuk, Masuk. keluar masuk. Banyak keluarnya, sedikit masuknya. Betul, Pak Haji, betul. Kalau Bapak banyak masuknya, sedikit keluarnya. Alah. Pak Haji ketemu tahu Pak- sih. Hah? Pak Haji tahu. Gue tahu Bapak, banyak masuknya, sedikit keluarnya. Berarti duit Bapak banyak. Tidak ada pengeluaran Pak, soalnya Pak. Tidak ada pengeluaran, anak udah lulus sekolah. Istri Istri nggak usah bikin skincare. Kalau ke pasar kan suka. Iya, betul. Beli sayur, beli beras kan suka. Betul. Kerjaan Bapak apa? Kerjaan saya di gudang Pak. Gudang. Gudang sembako. Kerja Kerja di gudang siapa? di gudangnya orang Chinese. Oh, toko. Toko Pak. Ya toko ada gudangnya. Ada gudangnya. Bapak jaga juga gudang sekolah atau bagian ngangkut? Bukan Pak. Apa jaga? Kalau majikan bilangnya tuh mandor. Mandor. Oh, udah mandor Bapak. Saya mandor kawat Kak. Saya Sama, ini Pak Haji. mandor kawat Pak. Tahu Bapak mandor kawat? Ya kan? Iya. Kerja kendor, dahar kuat. Gitu. Nah, anak-anak udah sekolah semuanya. Bapak rumahnya sebelah mana sih? Kalau Bu Nining, Hadi yang saya tahu kan? Pak Haji kan pernah sholat Idul Adha. Panjenengan. Nah, Aduh, Pak Haji panjenengan. Ya wes, di ada kelewat pohon kurma Sholat- di belakangnya. sholat Idul Adha di masjid do musola yang Musola. pinggir jalan. Pinggir jalan. Yang sholatnya nutup jalan raya tuh Betul, ngeri. betul. Saya ada sholat nutup jalan Betul, raya. Pak Haji. Terus, Ya pas ada pohon kurma, saya masuk udah situ. oh, Bapak rumah Bapak di Arab ya? Di belakangnya Pak Haji. Lo kurma itu kan di Arab Pak. Betul. Tapi betul. di Cirebon ada kurma. betul ada. Ada buahnya nggak? Setahu saya belum ada. Oh, belum Pak. ada. Belum ada. Pohonnya Cuma aja. pohonnya aja. Buahnya nggak ada. Belum. Oh, Cuma maka- jual pohon kurma. Oh, jual pohon kurma. Betul. Dulu ada bisnis Pak. Bisnis kebun kurma tuh ada Pak. Hmm. Nanti ada investasi di kebun kurma. Itu pernah ada tuh bisnis yang begitu. Nggak tahu kurmanya berbuah atau tidak. Untung atau tidak yang bisnisnya saya tidak tahu. Betul. Yang jelas dulu pernah ada tren musim bisnis investasi di kebun kurma. Betul, Pak Haji. Ada tuh. Kurma punya siapa? Belum. Punyanya pas apa sih itu? Pasutara. 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 Pasutara ya. Betul. Hebat ya, kurma bisa tumbuh tapi tidak berbuah. Justru Nah, Bapak ini jadi RW sejak kapan? kalau nggak salah 2015 sampai 2017. 2 tahun ya? 3 tahun Pak. 2005, 6, 17. Oh iya. Tiga. 5, 6, 7. Kalau saya ngitungnya 5 tambah 2 itu 7. Oh iya betul. Ya udah 3 tahun. Ya 3 tahun. Dipilih apa jadi RW-nya? Dipilih Pak. Sama siapa? Masyarakat. Sama warga. Kepilih lah Bapak. Alhamdulillah. Ada Pak. berapa calon? Ada 3 Pak. 3 calon. 3 calon. Bapak untuk kepilih ngasih amplop nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Tapi bisa milih Bapak yang nggak dikasih amplop. Jadi niat saya tuh lillahi ta'ala Pak. Billahi ta'ala. Karena Jadi- jadi RW-nya nggak digaji. Enggak Pak. Jadi saya ingin silaturahim tujuannya. silaturahim. Tujuannya. Jadi bukan untuk apa gitu. Saya ingin mengenal lebih banyak dengan warga, apalagi warga saya di situ. pendatang Pak. Di situ pendatang. Pendatang karena asalnya Bapak dari Si calon. Cicalung, ya kan? Jadilah kepilih jadi ketua RW. Iya. Dulunya RT dulu Pak. Ketua RT? RT dulu. Oh. RT dulu terus RW. RT terus jadi ketua RW. RW. Sebentar lagi Bapak jadi kades kan nggak bisa, jadi lurah kan nggak Nggak bisa, bisa. harus ASN. Jadi anggota DPRD Kota Cirebon cocok. Nggak bisa berpolitik Pak. Hah? Nggak bisa. Jadi ketua RW kepilih itu berpolitik. Iya.
Tapi sebatas Pak. Oh iya, ya jadi DPR juga sebatas. DPR banyak yang hanya dapat suara 2.000. Jadi anggota DPRD kota. Bapak kepilih dapat berapa suara? Waktu itu sekitar 600 lebih. Wah, dekat, tinggal tambah 2.000, 2.600 jadi DPRD. DPRD. Apa singkatan dari apa coba DPRD? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Waduh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada lagi Pak DPRD. Apa lagi? DPRD dengan Ya, perbuatan, buatan. gitu kan? Rakyat dibahagiakan. Wah, Istimewa Pak Haji, istimewa benar. Benar. Itu mengarang saya Pak. Dengan perbuatan. Hari ini kan kita lagi berbuat Pak. Betul Pak Haji. Saya ini misalnya, Kang Deddy tuh ngapain sih ngurusin yang Vina-Vina terus tiap hari sampai nganter sana nganter sini. Loh, saya ini kasihan Pak. Betul, Pak Haji. Kasihan tuh gini. Kalau ya salah, ya nggak ada soal. Betul. Tapi kalau ya bener, kan kasihan. Betul. Karena rakyat kecil itu, ketika ada masalah, dipanggil polisi nggak punya ongkosnya. Ya kan? Betul. Selain nggak waktu selama diperiksa berhenti kerja. Betul Pak Haji, betul. Nah, kan kemudian pulang diperiksa, jadi lamunan, jadi pikiran, jadi shock. Betul Pak Haji, betul. Ya kan? Jadi tersangka, nggak punya pengacara. Betul. Bingung Pak Haji ya. Ya kan? Betul. Untuk beracara jual rumah. Betul. Makanya jadi rakyat kecil tuh kalau berperkara rumit dan kasihan, makanya jangan berperkara deh. Iya betul Pak Haji. Ya kan gitu loh. Kan kasihan juga gitu loh. Saya mah tidak maksud berpihak pada siapapun. Betul Pak Haji. Kalau Pak RT Pasren apa yang diucapkan, apa yang disampaikan di depan penyidik dan jadi putusan itu benar, saya dukung Pak RT Pasren. Iya betul. Kalau ibu-ibu yang keluarga terpidana ini salah, saya tidak akan dukung. Betul Pak Haji. Kalau itu benar, ya saya dukung. Saya tujuannya itu kok, makanya pentingnya silaturahmi dan komunikasi. Betul Pak Haji. Saya tidak mau nyari-nyari ST Pasren, cari kesalahannya enggak. Betul, Pak. Siapa tahu kalau Pak ST Pasren jujur, mana Pak ST Pasren yang jujur itu, yang diucapkan oleh ibu-ibu, ya kan, yang jujur itu, yang diucapkan oleh Pak RT Pasren di pengadilan, itu kan Betul. perlu diuji. Betul Pak Haji. Betul nggak Pak? Betul. Karena bagaimanapun kesaksian Pak RT Pasren itu sudah jelas memasukkan, kan udah masuk penjara Pak. Betul, betul. Tapi kalau Pak RT Pasren apa yang diucapkan tidak sesuai fakta, Betul. Pak RT Pasren kemudian sekarang berbalik menjadi menceritakan yang sebenarnya, ya kan, sesuai opini, bukan berarti menggiring opini, sesuai opini atau sesuai keyakinannya bahwa itu yang dilakukan itu adalah mereka tidur di rumah Pak RT, sudah membebaskan. Betul Pak Haji, betul. Ya Pak ya. Betul Pak Haji. Nah, Pak RT Pasren waktu itu tahun berapa jadi RT? Sama dengan saya. Bareng ya? Bareng. Bareng. Usianya berapa sih sekarang kira-kira Pak RT? Pak RT kayaknya mah 60 lebih. Oh, udah lebih tua dari Bapak ya? Oh, disepuh Pak. Udah sepuh ya, udah Udah lebih sepuh. tua ya. Hmm. Mm-mm. Pada waktu peristiwa itu Bapak ketua RW, Betul, betul Pak Haji. ketua RW. Betul. Dengar nggak anak-anak tuh nongkrong malam minggu itu? Kalau masalah itu saya nggak tahu Pak Haji. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kebiasaan anak-anak itu nongkrong. Kalau saya lihat ya selintas saya kan pulangnya sore Pak Haji. Jadi tidak tahu menahu. Oh, tidak tahu menahu. Iya. Ya. Bapak dengar peristiwa kejadian ada, iya kan, ada berita pembunuhan kapan? Setelah apa sih ya mungkin 3 hari 4 hari lah gitu Pak Haji. 3 hari dan 4 hari. 4 hari, ya. Waktu anak-anak ditangkap itu? Iya pasti itu ditangkap sama bapak polisi. Nah, polisi. saya dapat laporan, saya sedang kerja Pak Haji. Terus tindakan Nah, Bapak apa? Tindakan Mereka? saya pulang dari kerja, saya ke Polres. Tidak menemuin Pak Haji. Tidak bisa bertemu. Tidak bisa Karena bertemu. mereka Karena ada itu siapa sih penjaganya gitu. dijaga. Iya. Nah, setelah itu Bapak ditemui keluarganya. Eh, Keluarganya ngadu ke Bapak nggak? Kalau itu ada Pak, pengaduan ke saya gitu. Ada Pak Kasana dan ada ibu-ibu juga. Cuma saya nggak memahami siapa orangnya gitu. Oh. Ada sih ada. Ada ya. Terus kan rame nih bergulir waktu itu kan. Perbedaan
pendapat, perbedaan pandangan, Iya, Pak Haji. perbedaan pengalaman atau perbedaan ucapan, bolehlah pilih yang mana, Mm. antara keluarga terdakwa, sekarang keluarga terpidana, dengan Pak RT Pasren. Pak RT Pasren tuh mengatakan anak-anak itu tidak tidur di rumahnya pada saat malam minggu atau di rumah anaknya. Nah, sedangkan keluarga terpidana mengatakan, dan termasuk para saksi yang pernah bertemu dengan saya, ada Pramudia, ada Teguh, terus ada yang lainnya, itu mengatakan bahwa mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Ini dalam pandangan Pak RW seperti apa sih? Pengaduan dari ibu-ibu bapak yang masuk ke tahanan itu, yang mengadu katanya tidur di rumah Pak RT. Itu yang saya Tidur tahu di rumah aja. anaknya Pak RT. Tidur. Sedangkan Pak RT-nya mengatakan mereka tidak. Waktu itu ya saya belum komunikasi dengan Pak RT, cuman pada waktu Ibu Aminah datang ke rumahnya Pak RT, semuanya ingin Yang kejujuran. rame-rame itu. Betul, betul. Itu yang rame-rame siapa? Ada saja sih Pak yang datang. Ibu-ibu, Ibu Aminah, terutama yang saya tahu itu Pak Kasana, semuanya Pada datang. pada datang. Pokoknya keluarga terpidana lah, Betul, keluarga betul. terdakwa waktu itu, keluarga tersangka waktu itu. Betul. Nah, semuanya datang. Datang semua. Bapak ada? Justru itu Pak, saya ibaca mohon maaf sebelumnya kok saya lihat di komentar statusnya Bapak tuh, saya lihat kok ada saya ini, tapi kok kenapa saya nggak ada gitu. Loh, saya oh ya kan belum dicerita, ternyata Iya. Bapak ada. Ada. Pak. Bapak ada ya? Ada. Oke. Hari ini kan bergulir, Pak. Bahkan ada namanya ada yang melaporkan ke Mabes Polri bahwa keluarga terpidana itu melakukan perintangan, ya kan, terhadap penyidikan waktu itu, atau memberikan kesaksian palsu, ya kan. Nah, akhirnya dilaporkan, itu bahasa kasar berbohong mereka itu. Nah, sehingga, sedangkan si keluarga terpidana itu memiliki keyakinan bahwa dia tidak bohong, yang bohong Pak RT Pasren, gitu loh. Dan yang hari ini berkembang itu dalam pernyataan resmi ya, itu dinyatakan bahwa keluarga terpidana itu membujuk Pak RT Pasren untuk berbohong dan mengiming-imingi uang. Gitu loh Pak. Betul Pak Haji. Nah, itu yang disebut dengan perintangan penyidikan, gitu, perintangan mana. Bapak ada waktu itu? Ada. Nah, yang Bapak kejadiannya sama gimana? saya. Ya, kejadiannya gimana sih? Bapak kan pasti netral. Netral, nggak ngomong, cuman pada awalnya nih saya bercerita dari awal Pak Haji ya. Pak Kasana datang dulu sore ke saya, Pak, nanti habis maghrib ibu-ibu orang tua dari yang di penjara itu mau ke rumah, mau ke rumahnya Pak RT, mau sejujurnya bahwa anak-anaknya tidur di rumah Pak RT, udah gitu. Yang saya tangkap itu pembicaraan dari Pak Kasana itu. Akhirnya habis maghrib datang ke rumah saya semuanya Pak. Oh, datang. Semuanya. Ke rumah Jadi Pak RW. ke rumah saya dulu, terus ke rumah Pak RT. Nah di situ terus diketok-ketok pintunya Pak RT, assalamualaikum. Terus ada ibu RT-nya. Saya bilang ada Pak RT-nya, nggak ada katanya gitu. Terus Pak RT keluar, terus duduklah di kursi. Kursi ya. Kursi. Terus perwakilan Ibu Aminah yang Masuk. ke depan. Bu Amin gitu. itu yang di kacamata kemarin itu. Betul. Oke, Bu Aminah yang ke depan yang nangis itu. Yang nangis betul. Yang menangis itu saya tahu Pak. Pak Haji, saya Tapi tahu persis kayak tayangan di YouTube saya begitu. sama. Ngomong bahasa Jawanya begitu. Cuman punten nih, saya praktekkan ya. Ya gini nih. Jadi misalkan ini di sini, saya di sini nih Pak Haji. Tuh, jadi kan kelihatan agak jauh, gitu. Kelihatan. Ya, cuman saya belakangnya Ibu Aminah. Ibu Aminah duduk di bawah gitu. Di bawah kayak gini nih. Tuh. Sambil mohon. Mohon gitu sama Ngomongnya Pak RT. pakai bahasa Jawa Cirebon. Ngomongnya bahasa Jawa Cirebon. Inti dari ngomongnya itu adalah ya intinya sih ingin kejujuran Pak RT. jadi minta Pak RT jujur, Betul. bukan minta Pak RT berbohong. Bukan.
saya tahu itu. Sekali lagi ini Bapak nih minta Pak RT jujur. Bukan minta Pak RT berbohong. Bukan. Pertanyaannya adalah Bapak bersedia nggak kalau nanti suatu saat ketika pelaporan baik pelaporan terhadap keluarga terdakwa maupun terhadap Pak RT Pasren bergulir di Mabes Polri, Bapak jadi saksi bersedia? Insya Allah saya bersedia. Itu. Insya Allah saya mencari kebenaran Pak Haji. Ditemani pengacara nggak? Benar Pak? Benar, enggak. Nggak ditemani pengacara? Enggak ada. Ngiming-ngimingi uang nggak? Enggak. Pengacara enggak ada. Saya sendiri sama orang tua yang masuk penjara udah. Selebihnya tidak ada. Ya kan karena kan pernyataan yang disampaikan terhadap masyarakat itu kan mengutip dari putusan pengadilan. Di putusan pengadilannya itu kan ada pengakuan dari Pak Ketua RT Pasren bahwa dia didatangi oleh keluarga terdakwa, terpidana sekarang untuk berbohong, tidak mengakui kejadian yang sebenarnya, agar mengakui anak-anak tidur di rumah Pak RT padahal anak tidak tidur dan mengiming-imingi uang. Kan begitu Pak? Kan ini ada dua peristiwa. Kalau ini benar bahwa apa yang dinyatakan oleh Bapak benar tuh, berarti ada dua peristiwa yang dialami Pak. Satu, Pak RT Pasren, ya kan, kalau apa yang disampaikan Bapak benar, Pak RT Pasren mungkin, ya kan, atau apabila Pak RT Pasren itu berbohong, maka implikasinya ada dua. Satu, apabila nih sudah menjadi pintu bagi masuknya orang ke penjara seumur hidup. Yang kedua, timbulnya fitnah bagi keluarganya yang akan berimplikasi pada ancaman hukuman bagi keluarganya. Bayangin loh Pak. Dua loh Pak fitnahnya kalau itu benar terjadi. Kalau itu benar terjadi. Ya itu yang saya tahu dan saya lihat aja Pak Haji. Itu kejadian peristiwa itulah yang saya lihat itu. Jadi yang dilihat tidak ada pengacara? Nggak ada. Tidak ada. Nggak Jadi murni ibu-ibu ditemani Bapak oleh sebagai ketua RW. Betul. Mendatangi rumah Pak RT Pasren. Betul. Kemudian si ibu yang pakai kacamata itu Bu siapa namanya? Aminah. Bu Aminah tuh persis kayak gini Persis, kan? iya betul. Duduk ini sambil nggak apa-apa, sambil begini kan? Iya. Mohon-mohon kan? Mohon-mohon. Namanya juga orang lagi dalam keadaan susah. Lagi susah. Betul. Mohon-mohon kan Pak? Minta kejujuran iya. Ya minta kejujuran Pak RT agar anak-anak itu disampaikanlah memang tidur di rumah Pak RT. Itu kan Pak, sambil nangis kan Pak? Betul sambil nangis. Saya lihat sendiri. Saya sambil ini nangis. meraktekan sedih Pak. Iya. Saya juga Pak Haji, waktu Ibu Aminah menangis saya juga ikut Ya menangis. sedih loh Pak. Orang mohon pada Pak RT minta kejujuran Pak. Iya Pak. Minta kejujuran agar anaknya disampaikan tidur di rumah Pak RT agar mereka terbebas dari penjara seumur hidup. Terus kemudian hari ini mereka harus mendapat lagi sebuah tuduhan baru, mengiming-imingi, akan menyuap, meminta Pak RT untuk berbohong, yang pada akhirnya mereka itu bisa diancam dengan ancaman merintangi penyidikan lagi, sudah di penjara anaknya. Iya. Makanya saya tuh Pak Haji, saya ngomong sama istri ya, lihat di itunya Pak Haji gitu ya, saya ada, kalau saya tidak meluruskan, saya dapat dosa jariah Pak Haji. Tuh, Iya, Pak. di situ saya Jangankan kan mereka Pak, saya itu merasakan Pak. Gimana kalau itu menimpa pada keluarga kita? Anak kita, nauzubillah, masuk penjara. Dan orang tuanya diancam penjara lagi. Kan ini harus diungkap, ini harus disampaikan. Ya kan, semua orang yang punya kapasitas, yang punya kewenangan, yang punya otoritas untuk melihat ini dengan hati, dengan rasa, dengan cinta. Itu Pak. saya sedih. Ya Pak. Apalagi keluarganya saya aja merasakan Pak. Nggak apa-apa. Saya merasakan Pak. Bapak ngalamin itu. Artinya Bapak ada. Ada. Saya tidak berbohong, ada. Ya ini kan jalan yang terbaik kan. Ya kalau tayangan dari saya kan hanya memberikan tayangan.
nggak punya implikasi hukum apapun. Betul. Gitu loh. Karena saya nggak punya otoritas untuk itu. Saya bukan pengacara, Betul, Pak Haji. saya bukan penyidik, saya bukan pejabat negara yang punya otoritas. Hari ini saya orang biasa. Saya hanya didorong oleh hati saya. Ini ada orang, ada manusia, ada masyarakat, warga kita, warga Indonesia, warga Jawa Barat, warga kota Cirebon Betul, Pak Haji. yang mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup. Minta semua orang jujur. Betul, Pak Haji, betul. Ya kan Pak? Kan jujur nggak apa-apa. Kita tidak akan, kan mereka pun tidak akan menuntut apapun. Hanya ingin kalau anaknya tidak bersalah bebas. Dan kalau keluarganya pun tidak bersalah jangan ditambah-tambah. Betul, Pak Haji. Ini manusia. Artinya gini loh Pak, dan ini harus diselesaikan Pak. Makanya cara penyelesaiannya kan keluarganya itu lapor aja kan, mereka sudah dilaporkan oleh kelompok pengacara itu. Mereka kan sudah dilaporkan. Ya nggak apa-apa, mereka kan sudah akan laporin Pak RT. Nanti biar para penyidik di Bareskrim untuk meneliti ini. Menyidik ini siapa yang benar, siapa yang salah. Saya yakin betul Polri akan objektif dalam melihat kasus ini. Karena semuanya pun adalah warga negara yang sama kedudukannya di mata. Kapolri akan objektif, saya yakin betul. Ya Pak ya? Iya, betul, Pak Haji. Jadi Bapak melihat ya, Melihat tidak ada iming-iming uang, tidak ada. tidak ada pengacara. Nah, terus ada pengakuan Duduk di pangkuan. Enggak ada. Bilangnya kan sampai di pangkuannya. Enggak. Harapan Bapak apa Pak? Harapannya inginnya cepat keluar anak-anak yang di penjara. Bapak itu. yakin nggak anak-anak itu bersalah? Saya yakin tidak bersalah. Saya yakin. Pada awal saya nggak tahu Pak Haji. Setelah Pak Haji menyusuri, saya baru ngeh, baru tahu. Alhamdulillah. Iya tuh, benar Pak Haji. Selama ini saya nggak tahu. Pas begitu ada tayangan Pak Haji selusurin di yang saksi maupun yang ibu-ibu tersangka itu. Alhamdulillah saya dapat wawasan sendiri. Oh ya, ternyata begini jalan ceritanya gitu. Jadi alhamdulillah saya juga paham tuh. Makanya pas begitu saya lihat di Pak Haji menayangkan ada Ibu Aminah, kok saya ada waktu itu ada. Iya. Ini Pak Ketua RW yang hadir pada saat keluarga terpidana menemui Pak RT Pastren. Tuduhan pada keluarga terpidana adalah meminta agar Pak RT Pastren untuk berbohong, mengiming-imingi uang. Tetapi yang sebenarnya adalah menurut Pak Ketua RW yang melihat langsung peristiwa itu justru terbalik. Ibu Aminah meminta Pak Ketua RT Pastren untuk berkata yang sebenarnya, untuk berkata jujur Bahwa anak tersebut, anaknya yang itu tidur di rumahnya dan dia duduk di bawah, tidak dalam pangkuan. Tidak. Ada beberapa hal yang harus segera diluruskan. Membawa pengacara, mengiming-iming uang, meminta berbohong, dan duduk di pangkuan. 4 peristiwa yang memiliki efek hukum. Dan semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk semakin terangnya kebenaran dari kasus Vina dan Eki.